Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis sistem komunikasi digital untuk peringatan dini banjir. Dari mata kuliah sistem komunikasi digital, dari Ibu dosen pendamping, yaitu Ibu Kartiria STMT. Next, mungkin moderator. Nah, sebelumnya kami perkenalkan diri dulu. Saya selaku ketua tim dari kelompok ini, Husseifah Melani Putri dengan NIM 2023-11224, dan rekan saya. Saya Ibu Stedina Amriani dengan NIM 2023-11102. Saya Muhammad Najida Fikri Sadida dengan NIM 2023-11241. Saya Muhammad Lembar Farsa Putra dengan NIM 2023-11334. Saya Paulus Musaruman Yowi dengan NIM 2021-11297. Oke, baik. Untuk selanjutnya, untuk pendahuluan akan dibacakan oleh rekan saya. Next. Banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak besar terhadap keselamatan, infrastruktur, dan aktivitas sosial ekonomi. Sistem peringatan dini sangat diperlukan agar masyarakat dan pihak berwenang dapat melakukan tindakan lebih cepat sebelum banjir meluas. Namun, sistem komunikasi konvensional sering mengalami gangguan ketika bencana terjadi, seperti keterbatasan jangkauan, kerusakan infrastruktur, dan konsumsi daya yang tinggi. Oleh karena itu, teknologi Internet of Things atau IoT dengan dukungan jaringan NB-IoT dipandang sebagai solusi karena mampu mengirimkan data sensor secara real-time, hemat energi, dan tetap berfungsi di wilayah dengan kondisi jaringan terbatas. Boleh di next. Kemudian ada tinjauan pustaka, di mana sistem komunikasi digital berperan sebagai penghubung antar sensor pengukur ketinggian air, sistem pemrosesan, dan pengguna. IoT memungkinkan perangkat sensor di berbagai lokasi untuk mengirimkan data secara otomatis ke pusat pemantauan untuk mendukung IoT di wilayah luas dan terpencil. Digunakan teknologi LPWAN, salah satunya adalah NB-IoT. NB-IoT tersendiri merupakan teknologi berbasis jaringan seluler yang dirancang untuk komunikasi data kecil dengan konsumsi daya rendah dan jangkauan yang luas. Teknologi ini memiliki keunggulan berupa penetrasi sinyal yang baik, efisiensi energi tinggi, dan kemampuan menghubungkan banyak perangkat, sehingga sangat cocok untuk sistem peringatan dini banjir yang memerlukan pengiriman data ketinggian air secara berkala dan andal. Baik, selanjutnya itu adalah metodologi penelitian. Yang dimana yang pertama itu ada pengumpulan data literatur. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan berbagai jurnal nasional dan internasional yang membahas sistem komunikasi digital, Internet of Things atau IoT, dan teknologi NB dalam konteks sistem peringatan dini banjir. Sumber literatur diperoleh dari basis data ilmiah seperti Explore, Google Scholar, ResearchGate, serta portal jurnal nasional. Artikel yang dipilih harus relevan dengan topik penelitian, berasal dari jurnal ilmiah yang terakreditasi serta diterbitkan dalam 10 tahun terakhir agar sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Berikutnya ada analisis dan sintesis data. Setelah literatur terkumpul, setiap jurnal dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan aspek arsitektur sistem, performa komunikasi, efisiensi energi, dan keandalan jaringan. Hasil analisis dari berbagai sumber kemudian dibandingkan untuk menemukan pola, keunggulan, dan keterbatasan teknologi NB IoT dalam mendukung sistem peringatan dini banjir. Selanjutnya, seluruh temuan tersebut disintesis untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas dan potensi penerapan NB IoT sebagai sistem komunikasi digital pada aplikasi peringatan dini banjir. Selanjutnya table matrix perbandingan jurnal. Boleh next. Nah, pada table matrix perbandingan jurnal ini di kolom pertamanya itu kita mendapatkan jurnal yang pertama itu dari penulis Ratasuk tahun 2016. Yaitu judulnya Overview of Narrowband IoT. Subjeknya itu yaitu arsitektur jaringan seluler NB-IoT. Teknologi metode utamanya itu NB-IoT, 3GPP, rilis 13, analisis
komputual. Permasalahan teknisnya itu keterlibatan jaringan seluler konvensional dalam mendukung komunitas IoT sumber daya rendah, mencakup luas dan konektivitas masif secara simulasi. Lalu solusi yang ditawarkan yaitu perencanaan MBOT dengan bandwidth sempit, pengurangan komplektivitas perangkat, dan peningkatan converge melalui link budget tinggi. Kelebihannya yaitu menjelaskan konsep dasar NB-IoT secara kompresif dan menjadi referensi awal pengembangan. Lalu keterbatasannya tidak menyajikan evaluasi performa kualitatif atau implementasi nyata. Lalu yang kedua yaitu jurnal dari Chef Y. et al. Tahun 2018. Judul jurnalnya NB-IoT Technology Overview. Objeknya itu yaitu sistem komunikasi IoT berbasis seluler. Teknologi atau metode utama yaitu analisis teknologi NB-IoT, studi spesifikasi 3GPP. Permasalahannya yaitu tantangan integrasi IoT skala besar pada jaringan LTE yang sudah ada. Solusi yang ditawarkan yaitu optimalisasi NB-IoT melalui metode deployment atau standalone embed guardband. Kelebihannya yaitu pembahasan teknis lebih rinci dibandingkan overview awal. Keterbatasannya yaitu fokus pada teori dan spesifikasi minim uji performa lapangan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ada jurnal dari Lee C. et al. Pada tahun 2019 yang berjudul Performance Evaluasi of NB-IoT. Nah, objek atau sistem yang dikajikan yaitu jaringan NB-IoT berbasis simulasi. Nah, teknologi atau metode utamanya yaitu simulasi performan atau Rate Throughput Converge. Permasalahan teknisnya yaitu kinerja NB-IoT pada berbagai skenario trafik atau kondisi jaringan. Solusi yang ditawarkan yaitu evaluasi parameter jaringan NB-IoT sebagai dasar rekayasa dan penentuan batas kinerja sistem. Kelebihannya yaitu menyediakan analisis kuantitatif dan matriks performan yang jelas. Keterbatasannya yaitu berbasis simulasi, belum sepenuhnya mempresentasikan kondisi real atau kondisi asli. Selanjutnya yang keempat, yaitu jurnal dari Prastio pada tahun 2021. Judul jurnalnya adalah implementasi NB-IoT untuk monitoring ketinggian air. Subjek atau sistem yang dikajikan yaitu sistem monitoring ketinggian air. Teknologi utamanya yaitu implementasi NB-IoT pada perangkat sensor. Permasalahannya yang ada keterbatasan jaringan konvensional dalam monitoring jarak jauh atau real time. Solusi yang ditawarkan penerapan NB-IoT untuk transmisi data sensor dengan konsumsi daya rendah. Kelebihannya yaitu studi kasus nyata dan relevan untuk aplikasi lingkungan. Keterbatasannya yaitu skala pengujian terbatas pada satu jenis aplikasi. Selanjutnya jurnal yang terakhir, yaitu dari Wibowo pada tahun 2022 yang berjudul Analisis Cost NB-IoT pada aplikasi monitoring lingkungan. Objek yang dikaji yaitu aplikasi monitoring lingkungan. Teknologi utamanya yaitu pengukuran cost atau delay packet loss throughput. Permasalahan teknisnya yaitu variasi kualitas layanan NB-IoT pada kondisi jaringan berbeda. Solusi yang ditawarkan adalah analisis performan cost NB-IoT sebagai dasar optimasi jaringan. Kelebihannya yaitu menggunakan data pengujian lapangan dan parameter cost standar. Keterbatasannya tidak membahas optimasi atau perbandingan dengan teknologi IoT lainnya. Next.
Oke, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di next. Hasil serta pembahasan berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa NB-IoT memiliki performa yang lebih baik dibandingkan teknologi komunikasi konvensional seperti GSM atau GPRS, terutama dalam hal konsumsi daya, jangkauan sinyal, dan keandalan transmisi data. NB-IoT mampu mempertahankan koneksi yang stabil meskipun berada di area dengan sinyal yang lemah, sehingga cocok digunakan pada sensor yang dipasang di daerah rawan banjir. Implementasi nyata di Indonesia juga membuktikan bahwa NB-IoT dapat digunakan untuk mengirim data ketinggian air secara real-time dengan konsumsi daya yang rendah. Meskipun laju datanya terbatas dan bergantungan pada jaringan operator seluler, keterbatasan ini tidak menjadi masalah karena sistem peringatan dini banjir hanya membutuhkan pengiriman data kecil secara periodik. Selanjutnya, terdapat gambar yang menunjukkan arsitektur sistem komunikasi NB-IoT pada sistem peringatan dini banjir. Data hasil pengukuran sensor banjir dikirim oleh perangkat IoT melalui jaringan NB-IoT menuju E-Node B sebagai stasiun basis ILT. Kemudian diteruskan ke Evolved Peak Core atau EPC sebagai jaringan inti seluler. Nah, pada data yang diproses pada IoT platform dan application server untuk keperluan pemantauan kondisi banjir secara real-time dan mengirim peringkat dini kepada pengguna. Arsitektur ini memungkinkan pengirim data yang andal, hemat energi, dan berjangkauan luas sehingga sesuai untuk aplikasi pemantauan banjir. Selanjutnya, Untuk selanjutnya ada kesimpulan, boleh di next. Yaitu di mana berdasarkan hasil review terhadap jurnal nasional serta internasional, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi NB-IoT merupakan solusi yang sangat potensi untuk sistem peringatan dini banjir karena memiliki jangkauan luas, konsumsi daya rendah, dan keandalan tinggi dalam peringatan data sensor. Berdasarkan hasil kajian literatur, NB-IoT terbukti mampu mendukung sistem monitoring ketinggian air serta keberlanjutan dan efisien. Untuk pengembangan ke depannya, disarankan agar NB-IoT diintegrasikan dengan sistem analitik dan notifikasi real-time serta diuji di berbagai kondisi lingkungan agar sistem peringatan dini menjadi semakin akurat, skalabel, dan tangguh. Mungkin itu saja dari tim kami atau kelompok 4. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.